Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebiar Ahmad Raya, absen 16 dari 12 IPS 3 akan membacakan PPT peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Jatuh Bangun. Kabinet Jatuh Bangun disebabkan karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Dan di samping itu terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Yang kedua, inflasi. Inflasi pernah menimpa negara Republik Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan membuat keadaan Indonesia jadi terpuruk adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Yang ketiga, deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia Juanda Kartowijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah Laut Selatan, di antaranya di dalam Kepulauan Indonesia jadi satu kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, gerakan separatisme. Gerakan separatisme contohnya pemberontakan APRA Jawa Barat, pemberontakan Andi Aceh di Sulawesi Selatan, pemberontakan TII di Sulawesi pada tahun 1952, pemberontakan DITII di Aceh, pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Yang kelima, pemilu pertama. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik. Yang terakhir, Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Ingat hal berikut. Faktor penyebab jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal. Masing-masing belum memahami makna kebebasan dalam demokrasi liberal yang sesungguhnya. Yang kedua, muncul oposisi kurang sehat dan berusaha menjatuhkan parpol yang memerintah. Yang ketiga, partai-partai yang memikirkan kepentingan golongannya sendiri. Dampak jatuh bangunnya kabinet pada masa pemerintahan demokrasi liberal. 1. Program kabinet tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, instabilitas nasional baik bidang politik, sosial, ekonomi, keamanan. Ketiga, mendorong Presiden Soekarno mencari solusi dengan mengeluarkan konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957. Isi konsepsi Presiden. 1. Demokrasi parlementer secara barat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga harus diganti dengan demokrasi terpimpin. Yang kedua, membentuk kabinet gotong royong. Yang ketiga, membentuk Dewan Nasional. Pemilu pertama, UU DS pasal 36 UU nomor 7 tahun 1953. Tahap 1, 29 September 1955. Tahap 2, 15 Desember 1955. Peserta 28 partai politik. PNI, Masyumi, NU, PKI. Latar belakang dibagi menjadi 16 distrik. Sistem perwakilan berimbang. Memilih anggota konstituante. Memilih anggota DPR. Latar belakang. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya UU Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu UU Pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.